Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang sudah saya buat untuk tugas teknologi IoT. Nah, untuk judul proyek saya sendiri yaitu pembangkit hybrid mikrohidrosurya berbasis IoT dengan pemanfaatan Archimedes Cryoturbine dan penggerak otomatis pada instalasi hidroponik tipe NFT. Latar belakang saya mengambil judul ini dikarenakan adanya permasalahan dari petani hidroponik tipe NFT, di mana mereka mengeluhkan bahwa untuk tipe instalasi NFT itu membutuhkan pompa yang bergerak selama 24 jam, di mana penggunaan pompa selama 24 jam ini sangat menguras biaya kos untuk pembelian listrik para petani. Nah, di sini saya coba untuk mengimprovisasinya dengan pembangkit hybrid, di mana untuk pembangkit hybrid tenaga suryanya dilengkapi dengan penggerak otomatis untuk panel suryanya atau biasa disebut dengan solar tracker. Kemudian untuk pembangkit listrik mikrohidronya kita pakai di sini turbin Archimedes untuk menggerakkan generator, di mana turbin ini akan digerakkan oleh aliran dari instalasi hidroponik. Untuk alur dari proyek saya ini, yang pertama adalah studi literatur, kemudian perancangan proses sistem, kemudian pemilihan komponen, dan dilanjutkan dengan pembuatan desain proses dan wiring. Kemudian dilanjut ke pembuatan program dan pembuatan mekanik alat, pemasangan instrumen, dan juga perakitan sistem elektrik. Setelah semua ini selesai, maka dilanjut dengan integrasi sistem kontrol dan monitoring pada alat. Ketika alat sudah terintegrasi, maka tinggal dikoneksikan dengan ThingsBoard melalui MQTT, kemudian dicek apakah alat dapat terhubung atau tidak, dan ketika data sudah didapat atau sudah terhubung ke ThingsBoard, maka dilanjut dengan pembuatan dashboard pada ThingsBoard. Ini merupakan bagian HMI. Kemudian dicek apakah data dapat ditampilkan. Ketika data sudah dapat ditampilkan, maka yang terakhir adalah pembuatan laporan. Oke, di sini saya mencoba untuk mensimulasikan proyek saya di platform Wokwi. Di sini saya menambahkan untuk cloud berupa ThingsBoard dan juga Fuzzy Logic untuk di logikanya. Untuk menghubungkan sistem ini dengan platform cloud ThingsBoard menggunakan protokol komunikasi MQTT. Nah, dalam sistem saya kali ini ada dua sistem yang terpisah. Pertama ada sistem penggerak otomatis untuk solar panel, di mana biasa disebut dengan solar tracker. Di sini saya menggunakan dua buah sensor LDR sebelah kiri dan juga sebelah kanan, di mana kedua sensor ini akan memberikan inputan untuk menggerakkan motor servo. Dan untuk sistem keduanya sendiri, di sini ada sistem untuk sirkulasi air dalam hidroponik. Di sini ada sensor HCSR 04 yang digunakan untuk mengukur level dari tangki. Kemudian ada sensor flow meter untuk mengatur atau mensensing flow rate dari sistem sirkulasinya. Kemudian di sini untuk aktuatornya sendiri ada relay 1 berupa pompa dan relay 2 berupa solenoid valve. Relay 1 diindikatorkan dengan LED berwarna merah dan juga untuk solenoidnya untuk LED warna biru ini. Nah, untuk di sini juga ada buzzer sebagai peringatan. Kemudian untuk kedua sensor ini, sensor HCSR dan sensor flow meter akan memberikan inputan dengan logika fuzzy untuk menggerakkan buzzer, kemudian pump, dan juga solenoid valve. Nah, untuk programnya sendiri, di sini ada beberapa pinout yang digunakan oleh ESP32 untuk beberapa sensor dan juga aktuator, di mana di sini ada pin 34 yang digunakan untuk LDR sebelah kiri, kemudian ada pin 35 yang digunakan untuk LDR sebelah kanan,
kemudian ada pin 32 yang digunakan untuk flow meter, kemudian ada pin 13 yang digunakan untuk servo, kemudian ada pin 21 yang digunakan untuk data dari trig dari sensor HCSR 04, kemudian pin 19 yang digunakan untuk data echo sensor HCSR 04. Kemudian untuk pin buzzer ada di pin 14, kemudian pin relay 1 di mana ini adalah pompa yaitu pin 4, kemudian ada pin 2 yang dipakai untuk relay 2 berupa solenoid valve. Dan untuk program kali ini juga saya menambahkan logika fuzzy. Untuk logikanya itu ada di sebelah sini. Nah, untuk dari menggerakkan relay dan buzzer di sini logikanya itu ketika sensor HCSR mensensing jarak lebih dari 100 cm bahwa diindikasi levelnya itu low. Kemudian jika sensornya mengidentifikasi 10 sampai 100 cm itu dalam kondisi normal levelnya. Kemudian untuk di bawah 10 cm itu kondisinya high. Kemudian untuk sensor flow meternya di sini untuk flow rate 50 liter per menit itu termasuk fast atau cepat. Kemudian flow rate 50 pas itu adalah kondisi medium, dan juga flow rate di bawah 50 liter per menit itu kondisinya slow. Di sini juga ada beberapa rule dari fuzzy logicnya. Di sini dinyatakan bahwa ketika sensor HCSR memberikan sinyal low dan juga sensor flow meternya itu fast ataupun medium, maka relay 1 atau pompanya itu menyala, kemudian solenoidnya itu mati dan buzzernya juga menyala. Kemudian jika sensor HCSR-nya itu mengidentifikasi low dan juga flow meternya itu slow, pompanya menyala, untuk relay 2 yaitu solenoid valve-nya itu mati dan juga buzzernya mati. Kemudian ketika levelnya itu normal, flow rate-nya itu fast ataupun medium, di sini pompanya menyala, kemudian solenoid valve-nya itu mati dan juga buzzernya nyala. Dan ketika levelnya itu normal, kemudian flow rate-nya itu slow, pompanya itu hidup atau nyala, dan solenoid valve-nya itu low, buzzer juga mati. Kemudian ketika semua kondisinya itu levelnya high dan juga kondisi fast, medium ataupun slow dalam flow rate-nya, di sini relay satunya itu pumpnya itu akan mati ya. Kemudian solenoid valve-nya itu menyala dan juga buzzernya juga menyala. Kemudian dalam program ini juga ada fungsi puji logic untuk arah servo, di mana ini untuk mengatur di sistem penggerak otomatis solar panel. Di sini dikatakan ketika sensor sebelah kanan luxnya kurang dari 100 dan sensor sebelah kiri juga kurang dari 100, maka kondisi servonya itu middle atau di tengah. Kemudian untuk sensor kanannya itu lebih dari sama dengan 100 atau hingga kurang dari sama dengan 500, dan juga sensor kirinya itu kurang dari 100, maka servo akan bergerak ke sebelah kanan. Kemudian jika sensor kanannya itu lebih dari 500 dan sensor sebelah kirinya itu kurang dari 100 lux, maka servonya akan ke sebelah kanan. Kemudian ketika sensor sebelah kanan luxnya itu kurang dari 100, kemudian sensor sebelah kirinya itu adalah lebih dari 100 sampai kurang dari 500, maka servonya itu akan ke sebelah kiri. Dan jika sensor sebelah kanan itu luxnya lebih dari 100 hingga kurang dari 500 dan juga sensor sebelah kiri itu luxnya sama
lebih dari 100 hingga kurang dari 500, maka posisi motor servonya akan di tengah. Kemudian untuk sensor sebelah kanannya itu ketika lebih dari 500 dan sensor sebelah kirinya itu lebih dari 100 namun kurang dari 500, maka servonya akan sebelah kanan. Kemudian ketika sensor sebelah kanannya luxnya itu kurang dari 100 dan sensor sebelah kiri luxnya lebih dari 500, maka servo akan ke sebelah kiri. Dan ketika sensor sebelah kanan itu luxnya lebih dari 100 hingga kurang dari 500 dan sensor sebelah kirinya lebih dari 500 lux, maka servonya akan ke sebelah kiri. Dan ketika sensor LDR-nya itu yang sebelah kanan lebih dari 500 dan juga sensor sebelah kirinya itu lebih dari 500, maka akan ke sebelah kiri ataupun tengah. Nah, untuk arah servonya sendiri, ketika di tengah itu servonya bergerak 90 derajat, kemudian untuk sebelah kiri itu 0 derajat, dan juga sebelah kanan itu adalah 180 derajat. Nah, untuk programnya ini sendiri nanti akan dikirimkan datanya melalui protokol komunikasi MQTT ke platform Thingsboard sebagai cloud-nya. Nah, ini adalah tampilan dari platform cloud Thingsboard yang saya gunakan. Jadi nanti untuk data dari Walkway tadi, data hasil pembacaan sensor maupun data dari pembacaan aktuator atau indikator dari aktuator itu akan diteruskan ke sini di bagian device. Di sini itu data yang akan dikirimkan dalam bentuk telemetri melewati protokol komunikasi MQTT. Bisa dilihat di sini untuk data buzzer, kemudian data level, kemudian data flow rate, data dari sensor lux sebelah kiri, data sensor lux sebelah kanan, kemudian di sini ada untuk data pompa, data solenoid valve, dan juga data dari posisi motor servo akan diterima di sini. Dan juga data-data ini akan diolah oleh Thingsboard dan juga direcord untuk kemudian ditampilkan dalam dashboard yang sudah saya buat. Nah, ini adalah gambaran dari dashboard yang sudah saya buat. Ini itu untuk indikator-indikator dari sensor maupun aktuator yang ada di Walkway tadi. Sebagai HMI-nya di sini ada tank level, kemudian ada ini untuk flow rate, kemudian di sini ada untuk sensor LDR sebelah kanan, kemudian sensor LDR sebelah kiri. Di sini juga ada indikator untuk buzzer, kemudian untuk motor, kemudian untuk pump, dan juga solenoid valve. Nah, selain itu, di sini juga saya menyediakan untuk time series datanya dalam bentuk grafik. Di sini ada untuk sensor HCSR, untuk level, terus untuk flow meter juga. Di sini datanya akan direcord dalam jangka waktu tertentu oleh si cloud Thingsboard ini dan akan ditampilkan di sini. Nah, ini untuk sensor LDR sebelah kanan dan juga sensor LDR sebelah kiri. Oke, baik. Sekarang saya akan memulai simulasi dari platform Walkway ini yang sudah saya buat tadi. Di sini menunggu sebentar untuk menyambungkan dengan MQTT dan juga platform Thingsboard. Oke, sudah terhubung ya dengan MQTT dan juga Thingsboard-nya. Baik, mari kita coba untuk logika fuzzy yang sudah kita tentukan tadi di programnya. Di sini mulai dari untuk yang sistem penggerak otomatis panel surya dulu ya.
untuk sensor LDR sebelah kiri tadi, jika kita set kurang dari 500, kurang dari 100 lah. Dan juga untuk sensor sebelah kanannya itu 500 atau lebih dari 500, maka motor servonya akan bergerak ke sebelah kanan. Kemudian untuk sebaliknya, jika yang sebelah kanan kita kurang dari 100 luxnya, dan juga lux ini kita lebih dari 500 ya. Nah, ketika lebih dari 500, maka servo akan bergerak ke sebelah kiri karena lux di LDR sebelah kiri lebih besar dari lux LDR sebelah kanan, seperti di logika fuzzy yang tadi kita terapkan di programnya. Kemudian ketika sensor sebelah kirinya kita set di angka 100, dan juga untuk lux ini juga 100 ya kita setnya. Nah, maka dapat dilihat servonya itu akan berada di tengah atau middle ya, membentuk sudut 90 derajat. Kemudian mari kita coba juga untuk yang sistem sirkulasi air hidroponiknya. Nah, sini kan levelnya itu sedang high ya, karena di bawah dari 10 cm, maka solenoid valve ini akan menyala dan pompanya akan off. Kemudian ketika kita besarkan, nah ini kan udah lebih dari 100 ya. Si pompa ini akan menyala dan solenoidnya akan off seperti logika fuzzy yang tadi. Dikarenakan untuk level dari tangkinya itu menjadi low. Kemudian jika kita paksakan untuk flow rate-nya itu kencang ya, bisa dilihat buzzernya jadi nyala tadi, walaupun kondisi sensor levelnya itu low, namun ketika flow rate-nya itu memang sudah kencang seperti di fuzzy logic yang tadi, bahwa buzzernya akan menyala. Nah, untuk datanya sendiri, data dari pembacaan sensor dan juga aktuator ini akan masuk langsung ya ke Tixboard secara real time. Kita refresh dulu. Nah, bisa dilihat ya di sini untuk statusnya adalah aktif karena Walkway dan juga Tixboard-nya sudah terhubung dengan perantara yaitu MQTT, protokol MQTT. Nah, untuk telemetrinya sendiri di sini terlihat bahwa masuk ya datanya. Luxnya tadi kan kita atur untuk 100 dan 100 juga. Terus flow rate-nya kita atur 6. Di sini kan 69,5. Nah, di sini juga untuk flow rate-nya sendiri. Nah, flow rate-nya 69,50 ya, sesuai. Kemudian untuk data yang di sini juga sesuai ya. Nah, di sini 69,50 namun dibulatkan menjadi 70. Nah, mari kita coba atur. Ini kita ubah menjadi 194, maka sini juga berganti ya, less update.
updatean terbaru yang sudah kita buat tadi jadi 194, sama demikian dengan yang lainnya juga akan seperti itu. Untuk indikator dari selenoidnya juga kita buat untuk on ya. Sini pasti on, sini ininya. Nah, udah on ya. Sini solenoidnya on, maka pumpnya off ya. Kita akan lihat di sini. Nah, solenoidnya di sini on ya, namun pumpnya itu off. Kemudian untuk time series datanya, sini kita lihat. Nah, ini adalah tampilan dari time series datanya. Akan merecord data secara real time untuk jangka waktu tertentu ketika projectnya sedang berjalan. Oke. Untuk komponen yang saya gunakan dalam project kali ini, yang pertama pastinya ada generator sebagai penghasil listrik, kemudian ada aki sebagai penyimpan listriknya, kemudian ada SCC untuk mengatur pengisian daya dari aki, kemudian di sini ada solar panel, kemudian ada discharge tank. Ini adalah tank yang dipakai untuk pembuangan dari instalasi hidroponik tipe NFT. Kemudian di sini ada storage tank, di mana ini adalah tank yang akan menyimpan air untuk dialirkan ke Archimedes Cryo Turbine. Kemudian untuk perangkat controllernya, di sini saya menggunakan ESP32 dan ada beberapa sensor yang saya gunakan, seperti sensor INA219 yang digunakan untuk memonitoring arus dan tegangan. Kemudian ada sensor TCRT 5000 untuk memonitoring RPM dari turbin. Kemudian ada flow sensor untuk mengukur flow rate. Kemudian ada sensor HCSR04 sebagai sensor level dan modul LDR. Untuk aktuatornya sendiri di sini ada pompa, kemudian solenoid valve, motor, dan juga buzzer. Nah, ini adalah PNID dari sistem saya. Di sini ada beberapa komponen utama, yaitu ada storage tank, Archimedes Cryo Turbine, kemudian ada discharge tank. Nah, untuk alurnya sendiri di sini air di dalam discharge tank akan ditarik oleh pompa menuju storage tank, kemudian di storage tank akan dialiri ke Archimedes Cryo Turbine untuk memutar generator penghasil listrik. Kemudian sebelum masuk discharge tank ini itu sebenarnya ada instalasi untuk menuju hidroponik sistem NFT, di mana air bekasan dari Archimedes Cryo Turbine akan kita pakai untuk mengaliri hidroponik tipe NFT. Kemudian di sini ada flow transmitter untuk mengukur laju aliran sebelum masuk ke hidroponik tipe NFT. Kemudian di sini juga ada level transmitter untuk mengukur level dari discharge tank. Kemudian ada solenoid valve. Di sini solenoid valve berfungsi sebagai aktuator yang akan dikontrol oleh level indikator kontrol. Nah, solenoid valve sendiri untuk kontrolnya sendiri adalah ketika level dirasa high dan akan meluber, solenoid valve ini akan membuka, dan ketika levelnya sudah dalam kondisi normal, solenoid valve-nya ini akan menutup kembali. Kemudian di sini juga ada level alarm high untuk memberikan informasi atau memberikan peringatan kepada pengguna atau petani hidroponik NFT bahwa level dari discharge tank-nya sendiri sudah penuh dan hampir luber. Di sini ada electrical wiring atau desain elektrikal dari sistem yang sudah saya buat. Di sini untuk alurnya sendiri, sensor ini akan memberikan inputan kepada beberapa aktuator, seperti sensor flow meter dan juga sensor level ini akan memberikan inputan kepada
solenoid valve, dan juga pump. Dan dia juga akan menggerakkan buzzer atau membunyikan buzzer. Kemudian untuk sensor LDR-nya sendiri akan memberikan inputan untuk menggerakkan motor. Nah, untuk sistem penghasil listriknya sendiri atau pembangkit listriknya, di sini ada sebuah panel surya yang sudah dihubungkan dengan SCC sebagai penengah untuk pengisian daya dari aki. Di sini ada aki. Kemudian aki ini juga akan mensuplai daya untuk tegangan dari si microcontroller ESP32. Nah, di sini juga sebelum masuk ke ESP32 ada sebuah step down untuk menurunkan tegangan agar berubah menjadi 5 volt. Kemudian di sini juga ada sensor INA219 yang akan memonitoring kondisi arus dan tegangan yang dikeluarkan dari aki menuju ESP32. Nah, di sini juga ada sensor TCRT5000 yang akan digunakan untuk memonitoring generator. Generator di sini berfungsi sebagai penghasil listrik dari tenaga mikrohidro. Dan di sini ada desain infrastruktur IoT dari proyek saya. Di sini ada device berupa controller ESP32. Kemudian untuk aktuatornya sendiri ada 5 aktuator yang akan terhubung dengan ESP32. Kemudian ada sensor juga, ada 5 yang akan terhubung dengan ESP32. Di sini untuk rule-nya itu adalah sensor akan mengirimkan datanya ke ESP, dan ESP di sini akan meneruskan datanya melalui MQTT broker sebagai platform protokol komunikasi MQTT ke cloud berupa ThingSboard. Nah, di ThingSboard data yang didapatkan oleh sensor ini akan diolah, dan data-data tersebut akan direcord dan divisualisasikan dalam bentuk user interface untuk user agar memudahkan user melihat atau mengidentifikasi kondisi keadaan aktual dari sensor dan juga aktuator. Untuk sensornya sendiri di sini akan diolah oleh ESP32 inputan datanya untuk mengatur beberapa aktuator. Dalam metode kali ini saya menggunakan logika fuzzy untuk mengatur aktuator dari input sensor. Baik, di sini ada desain arsitektur IoT sesuai ISO 30141. Di sini ada beberapa lapisan ya. Ada 4 lapisan utama, yaitu device layer, kemudian network layer, application layer, dan juga cloud layer. Device layer di sini merupakan lapisan yang mencakup beberapa perangkat fisik seperti sensor, aktuator, dan juga microcontroller. Dalam device layer program saya ini ada 5 sensor dan juga 5 aktuator. Kemudian untuk kontrolnya sendiri saya menggunakan ESP32. Kemudian ada network layer, di sini saya menggunakan platform MQTT broker, di mana network layer di sini adalah sebagai perantara antara device layer, cloud layer, dan juga application layer. Kemudian di sini application layer berfungsi untuk memvisualisasikan data dari device layer agar lebih mudah dilihat oleh user. Dan di lapisan terakhir itu ada cloud layer, di mana cloud layer akan menyimpan data-data dan mengolahnya untuk divisualisasikan atau untuk kebutuhan lanjutan seperti pengambilan keputusan berbasis data. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang penambahan fuzzy logic dalam sistem saya yang sudah saya buat tadi. Di sini ada beberapa sensor, namun sensor yang saya pakai adalah sensor level, flow, dan juga LDR untuk di fuzzy logicnya. Sedangkan sensor INA219 dan juga TCRT5000 tidak akan saya masukkan ke dalam fuzzy logic dikarenakan hanya digunakan untuk memonitoring dan tidak memiliki aksi kontrol.
Jadi di sini untuk sensor level sendiri untuk kondisinya ada low, normal, dan juga high. Untuk sensor flow sendiri kondisinya ada di bawah 50 liter per menit, kemudian 50 liter per menit, dan di atas 50 liter per menit. Kemudian untuk sensor LDR-nya sendiri di sini untuk kondisinya ada kanan atau kiri redup, kanan atau kiri terang, dan juga kanan atau kiri sangat terang. Nah, untuk aktuatornya sendiri di sini ada pump, kontrolnya itu on off, solenoid valve, kontrolnya juga on off, motor stepper, kontrolnya kanan, kiri, dan juga tengah, buzzer, kontrolnya on off, dan juga relay. Relay di sini digunakan untuk mengatur supply tegangan kepada pompa dan juga solenoid valve. Baik, dan di sini adalah rule dari Fuzzy Logic yang sudah saya buat. Di sini rule-nya terdiri dari sensor LDR, level sensor, dan juga flash sensor. Nah, untuk asumsi keadaannya sendiri di sini misalnya keadaan dari levelnya itu low, kemudian dari flow meternya itu kurang dari 50 liter per menit, dan kondisi sensor LDR-nya sendiri yaitu kanannya redup dan kirinya juga redup. Maka indikasi aktuatornya itu adalah pump-nya on, solenoid valve-nya off, buzzer-nya off, dan juga motor stepper-nya akan ada di posisi tengah. Kemudian untuk selanjutnya kita ambil contoh juga untuk ketika kondisinya high, ketika sensor levelnya itu high dan juga flow sensornya itu ada di bawah 50 liter per menit, pump di sini yang awalnya akan on jadi off, dan juga solenoid valve akan on, buzzernya juga on, kemudian motor steppernya tetap di kondisi tengah.